Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Insyaallah hadzal yawm sa'ashrahu lakum faidatan minal kitab Nahwu Tatbiqi li Syekh Khalid bin Abdul Aziz min Syahifah 21 ila 22. Bismillahirrahmanirrahim. Faidatun. Faidah. Yubna al-amru ala ma yujzamu bihi mudhari'uhu. Fi'il amr dimabnikan atas dijazmkannya fi'il mudhari'. Fa in aradta an ta'ti yaf'alu al-amru bi fi'lil amri bi tariqatin sahlatin fatba' al-khutuwatit taliyatah. Jika engkau ingin mendatangkan fi'il amr dengan cara yang mudah, maka ikuti aturan sebagai berikut. Al-awwal i'ta bil fi'lil mudhari'. Datangkanlah fi'il mudhari'. As-tsani summa ijzimhu. Kemudian jazmkan fi'il mudhari' tersebut. Summa as-salis summa ihzif harf al-mudhari'. Kemudian buanglah huruf mudhara'ah. Poin A. Wa ma tabqa huwa al-amru duna taghyiri ay harfun au ayu harakatin. Dan apa yang tersisa itu ialah fi'il amr yang dimana ya tanpa perubahan dari huruf dan harakat. Nahu, contohnya yudahriju lam yudahrij, dahrij. Yu'allimu lam yu'allim, allim. Wa ila akhir. Poin B. Wa in kana al-harfu alladhi yali harful mudhari'. Alladhi yali harfal mudhari'. Dan jika terdapat huruf yang setelahnya, dan jika terdapat huruf setelah huruf mudhara'ah sakinan, yakni dalam berharakat sukun, ji'na qablahu bi alifi wasl, maka datangkanlah sebelum dia, yakni sebelum huruf yang bersukun itu alif wasl. Li'annana la nastati' an nabda bisakin, dikarenakan kita tidak bisa untuk memulainya dengan sukun. Wa tadbatu al-alif bidhammi in kana al-harfu as-salis. Dan tetapnya alif dengan dhammah jika huruf yang ketiga dari minal fi'lil madmuman, dari fi'il itu berharakat dhammah, wa tadbata bil kasri, dan ditetapkannya alif dengan harakat kasrah in kana salis maftuhan au maksuran, jika huruf ketiga dari fi'il itu berharakat fathah atau kasrah. Nahu, contohnya yaktubu lam yaktub, menjadi seperti ini, dan uktub. Yaftahu lam yaftahu, seperti ini dan menjadi iftah. Yajlisu lam yajlis, dan menjadi seperti ini dan ijlis. Wa ila akhirih. Jadi saya akan menjelaskan dari apa yang saya tadi bacakan dari kitab Nahwu Tatbiq, bahwasanya fi'il amr, yakni kata perintah, apabila kita ingin mencari atau bagaimana cara menjadikan sebuah fi'il menjadi fi'il amr, sebuah kata kerja menjadi kata perintah, maka kitab ini menyampaikan kepada kita bagaimana cara yang mudahnya. Yang pertama adalah kita mendatangkan fi'il mudhari', yakni seperti ini, yudahriju, dari fi'il madhi yang berasal dari fi'il madhi yang dahraja, yang fi'il mudhari'nya menjadi yudahriju.
Yang kedua, summa jazimhu, yakni menjazmkan fi'il mudhari tersebut dengan memasukkan amil jazm. Yakni contohnya seperti ini. Lam yudahrij, dikarenakan ada amil jazm maka fi'il mudhari tersebut menjadi jazm. Kemudian yang ketiga, membuang huruf mudharaahnya. Apa itu huruf mudharaah? Yakni huruf yang menjadi tanda-tanda fi'il mudhari. Seperti ya, seperti di sini. Maka berarti setelah kita menjazmkan, maka kita buang huruf mudharaah tersebut menjadi dahrij. Dan contohnya yang lain seperti yu'allimu, bentuk fi'il mudhari'nya kemudian dijazmkan lam yu'allim, maka dia ber-i'rab jazm dikarenakan ada amil jazm, maka setelah itu kita membuang amil dan huruf mudhari' tersebut menjadi alim. Juga seperti yunaqish, yunaqishu, dimajazmkan menjadi lam yunaqish, maka fi'il amrnya menjadi naqish. Yusalli, lam yusalli menjadi sholli. Nah, dan fi'il amr apabila dalam bentuk fi'il mudhari'nya itu diakhiri dengan huruf ilat seperti di sini, diakhiri dengan ya atau diakhiri dengan alif, maka majzumnya itu dengan membuang huruf ilat tersebut. Seperti di sini, lam yusalli, ia tidak terdapat huruf ilat berupa ya, dikarenakan ia dalam keadaan majzum, dan fi'il amrnya dibuang huruf mudhari'ahnya menjadi sholli. Seperti yaro, dalam bentuk fi'il mudhari' yang berakhiran dengan huruf ilat berupa alif, dimajzumkan menjadi lam yaro. Huruf ilatnya dihilangkan dikarenakan majzum, dan setelah itu dijadikan fi'il amr dengan membuang huruf mudhari'ah menjadi ra. Yata'allamuna, dan ini dalam bentuk fi'il mudhari' berupa af'alul khamsah yang berakhiran dengan waw nun, alif nun atau semacamnya. Yata'allamuna dalam bentuk fi'il mudhari'nya, dan apabila ia dalam keadaan jazm, ia ia dengan tandanya dengan membuang huruf nun menjadi lam yata'allamu, dan ditandakan dengan alif maksurah, dan setelah itu dihilangkan huruf mudhari'ahnya menjadi ta'allamu. Dan dalam poin B, apabila kita bertemu huruf yang dimana setelah huruf mudhari'ah, yakni seperti ya di sini, itu berharokat sukun seperti yaktubu, kaf ini, yakni huruf setelah huruf mudhari'ah itu berharokat sukun, maka kita harus menambahkan sebelum huruf itu berupa alif seperti ini, dikarenakan kita tidak akan bisa mengawalinya atau membacanya dengan berharokat sukun seperti ini apabila kita menghilangkan huruf mudhari'ahnya. Seperti ini, yaktubu, huruf dalam bentuk fi'il mudhari' dimajzumkan menjadi lam yaktub, maka setelah itu menjadi fi'il amr, otomatis huruf mudhari'ah berupa ya seperti ini itu dihilangkan dan jadi seperti ini, dan kalimat ini tidak dapat kita baca, maka dari itu kita disuruh untuk menambahkan alif, yakni berupa alif wasol, yang dimana harokat alif apabila huruf ketiga dari fi'il mudhari' tersebut itu berharokat dhammah seperti ini, ya huruf pertama, kaf huruf kedua, dan ta adalah huruf ketiga yang dia berupa harokat dhammah, maka berarti kita mengharokati alif wasol tadi dengan harokat dhammah. Dan apabila kita bertemu fi'il mudhari' yang dimana huruf ketiganya itu berharokat fathah seperti ini, yaftahu, maka kita harokati alif asalnya dengan harokat kasroh seperti yang disebutkan dalam penjelasan sebelumnya. Juga saat kita bertemu dengan harokat kasroh apabila terdapat di dalam huruf ketiga dari fi'il mudhari',
yajlisu. Yang ia menjadi ijlis. Atau seperti yuntaqilu, dijazmkan menjadi lam yuntaqil, yang itu setelah itu dihilangkan huruf mudhari'nya menjadi bentuknya seperti ini, masih belum dapat kita baca, dan setelah itu kita tambahkan alif wasl, yang dimana kita lihat dari fi'il ini apabila huruf sebelum huruf terakhir dari kalimat itu berharokat kasroh, maka berarti kita harokati alif wasl yang kita tambahkan jadi harokat kasroh. Dan apabila harokat fathah pada huruf sebelum huruf terakhir, yakni pada bentuk fi'il mudhari itu berharokat fathah, maka kita juga harus menambahkan alif wasl itu berharokat kasroh. Jadi apabila huruf ketiga dari fi'il mudhari itu berharokat dhammah, maka alif yang kita tambahkan di sini adalah berharokat dhammah. Apabila huruf ketiga dari fi'il mudhari itu berharokat fathah atau kasroh, maka kita harokat atau kita baca alif wasl tersebut berharokat kasroh. Sekian yang dapat saya jelaskan. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadhihi faidatul yaum. Idza wajadtum minni al-akhta' qawlan aw fi'lan fataqabbalu i'tizari wasmahu li. Asallahu wa yanfa'ana bima 'allamtana wa zidna 'ilman wa yaftahu 'alaina fuduhal 'arifin. Syukran ala ihtimamikum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.